lain. Indah tidak, saudara? Ayo jawab. Indah atau tidak? Sudah dengan musik yang begitu bagus, masih jawabnya kurang senang. Ya. Indah atau tidak? Tepuk tangan. Setelah khotbah ini mereka akan memainkan musik lagi. Saudara akan nikmati ya musiknya, dan mereka sampaikan pembebasan dari kuasa dosa. Untuk saya sampaikan malam hari ini, karena dosa adalah suatu isu yang nomor satu di dalam kehidupan kita. Dosa juga merupakan sumber yang paling utama untuk mengakibatkan, menimbulkan berbagai macam masalah. Segala macam masalah yang kita alami sehari-hari, kita selalu bisa menelusuri sumbernya, yaitu dari dosa. Maka kita melihat bahwa dosa adalah suatu hal yang paling serius, yang paling mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, dan yang paling menghancurkan, merusak, dan juga merongrong seluruh hidup kita. Karena dosa selalu menjadi sumber untuk kehancuran hidup kita. Bagaimana kita bisa bebas daripada dosa? Bagaimana kita bisa luput daripada kuasa dosa? Malam hari ini saya ingin bersama-sama dengan saudara memikirkan tema yang begitu serius, yang begitu penting, yang berkaitan dengan engkau dan saya setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kita akan melihat pertama-tama apa artinya dosa. Kedua, kita akan melihat kuasa dosa. Lalu ketiga, kita akan melihat bagaimana kita bisa mengalami pembebasan dan juga bisa mencegah kuasa dosa di dalam hidup kita. Pertama-tama kita akan belajar apa artinya dosa. Saya akan mengajak saudara memikirkan 5 kata yang penting di dalam bahasa Yunani yang menjelaskan arti dosa. Apakah itu dosa? Mencuri? Ya, mencuri adalah dosa. Menipu? Ya, menipu adalah dosa. Berzina? Itu adalah dosa. Tetapi mencuri, berzina, menipu, merampok, itu semua bukan arti dosa yang sebenarnya. Tetapi itu adalah pernyataan buah dosa dari arti dosa yang sebenarnya. Kalau saudara malam hari ini bisa mengerti 5 kata dari bahasa Yunani tentang arti dosa, saudara sudah bisa menentukan perbuatan saudara itu adalah dosa atau tidak. Saudara tidak perlu tanya pendeta lagi, ya. Pendeta Elsa ada di tengah-tengah kita. Merepotkan pendeta Elsa, dan saudara bisa menguasai 5 kata ini di dalam Alkitab, maka saudara bisa mengerti apa yang engkau lakukan itu adalah dosa atau tidak. Puji Tuhan, karena Tuhan mewahyukan kebenaran tentang dosa, pengertian tentang dosa yang begitu jelas melalui bahasa Yunani, melalui kitab suci. Tidak ada satu kitab di dalam dunia ini menjelaskan arti dosa yang sungguh-sungguhnya begitu jelas. Tidak ada buku psikologi yang menjelaskan, yang mendefinisikan dosa yang sebenarnya. Nah, apa itu dosa? Dosa arti yang pertama, kata yang pertama. Izinkan saya pakai kata Yunani kalau saya terjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kata yang pertama, dosa itu adalah hamatia. Ikuti saya. Hamatia. 1, 2, 3. Hamatia. Hamatia artinya meleset dari sasaran yang Allah kehendaki.
atau gagal mencapai standar, ukuran, tuntutan yang Allah kehendaki. Itu artinya hamartia. Saudara kalau melihat gambar ini, saudara lebih gampang untuk mengerti. Gambar ini adalah satu target panah. Waktu seseorang memanah, panah itu tidak jatuh pada titik tengah, berarti panah itu meleset daripada sasaran. Jelas? Meleset daripada sasaran. Lalu gambar yang kedua menjelaskan bahwa pada waktu engkau memanah, maka panah itu persis kena titik tengah, berarti panah itu kena sasaran. Nah, gambar yang ketiga ini hanya menjelaskan kepada saudara bahwa di Amerika ada toko namanya Target. Ya, toko namanya Target itu simbol daripada toko department store Target. Tetapi tentu toko ini pakai target ini dia mentargetkan supaya saudara setiap hari pergi ke toko itu belanja, ya, dan mencapai target apa yang mereka mau. Namun hari ini kita akan melihat apa artinya hamartia atau meleset daripada sasaran. Meleset daripada sasaran pada waktu Tuhan mengatakan, ya, janganlah engkau mencuri, bersaksi dusta. Lalu engkau tidak memenuhi apa yang Tuhan kehendaki, artinya engkau meleset daripada sasaran yang Tuhan ingin capai. Okay. Nah, Tuhan mengingatkan kita menghormati orang tua. Kita banyak opa-oma ada di tengah-tengah kita. Ya. Saya sangat menghormati opa-oma. Besok-besok saya tambah tua, ya, saya akan seperti mereka. Dan juga saya bisa merasakan bagaimana, ya, kehormatan yang diberikan dari anak cucu itu merupakan satu penghiburan, merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Lalu di sini kita melihat kita mengatakan hormatilah ayahmu, ibumu, itu adalah kehendak Tuhan. Maka anak-anak muda di tengah-tengah kita, jikalau engkau tahu menghormati orang tua, engkau tidak melakukan, lalu engkau tidak memenuhi kehendak Tuhan, sasaran daripada Tuhan yang ingin kita, yang harus kita lakukan, maka engkau sudah meleset daripada sasaran yang Tuhan tentukan. Engkau sudah berbuat dosa. Lalu kata yang kedua, kata dosa yang kedua, yaitu paratoma. Paratoma di dalam bahasa Inggris disebut trespass. Indonesia menerjemahkan kata ini adalah kesalahan. Kata ini artinya adalah jatuh ke samping atau melewati garis batas dan melanggar hukum. Jadi kita bisa lihat gambar ini. Gambar ini menggambarkan di dalam bahasa Inggris, ya, private property. Ini adalah hak atau tanah milik pribadi. Jangan engkau melewati. Anak-anak yang nakal, dulu saya juga anak nakal saya. Saya ini anak nakal gitu. Suka manjat apa? Manjat itu pagar, ya, manjat pagar, lewati pagar, lalu masuk ke harta milik, tanah milik orang lain, lalu mencuri buah orang lain. Kalau engkau memanjat pagar, melewati pagar orang lain, itu artinya apa? Artinya melewati batas, betul kan? Garis batas milik orang lain, engkau berbuat dosa, engkau bisa ditangkap, betul? Maka kita melihat di Amerika banyak tanda-tanda seperti ini. Indonesia juga ada, ya. Gambar yang kedua, dilarang masuk, ya, tanpa, mata saya tidak jelas, ya. Jadi
Jadi saudara dilarang masuk, saudara tidak boleh sembarangan masuk. Kalau saudara masuk, saudara akan digugat. Nah, Indonesia disebut dilarang masuk, itu tidak. Ya, kalau ada kalimat itu dilarang masuk, berarti engkau tidak boleh masuk, betul tidak? Ya, karena waktu engkau masuk, engkau sudah melewati batas. Waktu engkau melewati batas, engkau berbuat dosa. Lalu engkau bisa ditangkap, bisa dituduh, dan juga engkau harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu, arti kata dosa yang kedua itu artinya adalah do not trespass. Janganlah engkau melewati batas yang ditentukan. Waktu kita mencuri, kita masuk ke rumah seseorang, lalu berarti kita sudah melintasi hak milik orang lain, betul tidak? Lalu kamu mengambil barang orang lain, lalu kamu keluar dari rumah orang lain, kamu juga melintasi batas. Batasnya adalah barang yang bukan milikmu, engkau ambil, engkau melewati batas itu. Maka engkau berbuat kesalahan, melanggar hukum, dan engkau tuduh, dan engkau dihukum. Jelas? Maka kita mengatakan jangan tamak. Jangan engkau mengingini rumah sesamamu. Itu rumah orang lain. Itu bukan rumahmu. Itu hak rumah orang lain. Engkau jangan melewati batas, ambil barang atau merebut rumah orang lain. Jangan engkau mengingini istri orang lain. Itu istri orang lain, bukan istrimu. Itu suami orang lain, bukan suamimu. Lalu kalau begitu, kalau istri bukan istriku, itu milik orang lain, kamu jangan merebut. Jangan engkau mengambil istri orang lain sehingga kau melakukan perzinahan. Itu dosa. Lalu jangan engkau juga mengingini lembu orang lain, keledai orang lain, apapun yang dimiliki orang lain. Mengapa tamak itu disebut dosa? Karena waktu engkau tamak, engkau sudah melanggar hak milik orang lain. Nah, engkau mengambil sesuatu yang menjadi milik orang lain, maka engkau berbuat dosa. Itu arti dosa yang kedua, melewati garis batas dari milik orang lain. Jelas? Ketika engkau lakukan sesuatu yang melewati batas garis milik orang lain, atau engkau merebut hak orang lain, engkau merebut hak anak-anak, dan itu adalah dosa, arti dosa yang kedua. Ya. Lalu arti dosa yang ketiga adalah apa? Arti dosa yang ketiga adalah bahasa Indonesia diterjemahkan transgresi. Ya, transgresi. Transgresi parabesi. Nah, Indonesia tetap diterjemahkan sebagai transgression, from transgression. Kata parabasis itu artinya engkau melangkahi atau engkau melampaui apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan perintahkan jangan engkau berdusta. Engkau mengatakan dusta hitam tidak apa-apa. Dusta hitam itu melanggar hukum Tuhan. Dusta putih tidak ada apa-apa. Mengenai dusta putih, engkau membohong demi apa? Menolong orang lain, membohong demi untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu dusta putih, dusta putih. Lalu kalau engkau melakukan sesuatu melampaui batas, itu adalah dosa. Dari mana kita tahu hal ini? Alkitab pakai istilah ini yang mengatakan tentang Nabi Biliam. Saudara ingat cerita Nabi Biliam? Ingat cerita Nabi Biliam? Ya. Nah, Nabi Biliam itu diminta oleh Raja Balak.
Lalu dia mengatakan kepada Raja Balak, tolong tutup orang Israel, karena orang Israel sedang berada di perbatasan negara Moab, dan dia tahu bahwa orang Israel itu berada di perbatasan Moab, itu akan mengancam kesejahteraan daripada Raja Moab, si Balak ini. Maka si Balak kasih harta, emas, perak, dan uang yang sebanyak-banyaknya menyogok Nabi Bileam, supaya Nabi Bileam lalu mengutuk orang Israel, bukan memberkati mereka. Saudara tahu, Nabi mempunyai kuasa yang besar. Kalau Nabi mengutuk, kutuk Tuhan itu akan tiba. Kalau Nabi itu bersyukur atau memberkati, bangsa itu diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, maka si Balak itu panggil pegawainya, bawa banyak emas, bawa banyak perak, lalu diberikan kepada Nabi Bileam, dan kasih tahu sama Bileam, ya, kutuklah orang Israel, kutuklah mereka. Lalu Bileam berdoa kepada Tuhan, dan malam hari Tuhan juga berkata kepada Bileam, ya, apa yang Tuhan mau dia katakan, dia harus ucapkan. Maka dia berkata kepada Raja Balak, dia ucapkan kalimat yang penting ini. Kalimat ini dia mengatakan, ya, semua ikutin saya baca, ya, ikutin saya baca. Tetapi sahut Bileam kepada hamba-hamba Balak itu, katanya, jikalau kiranya dikaruniakan Balak kepadaku seistananya penuh dengan emas dan perak sekalipun, tiada juga boleh aku melalui firman Tuhan. Go beyond the word of God, yaitu Allahku dengan berbuat barang sesuatu yang besar atau yang kecil. Artinya adalah, kalau Tuhan mau saya bicarakan apa, saya bicarakan. Tidak boleh lebih daripada itu. Tidak boleh berkurang, tidak boleh bertambah. Artinya saya harus mengucapkan apa yang Tuhan mau saya katakan, tidak boleh melampaui batas. Ketika kita berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu melampaui batas, dan itu disebut keterlaluan, itu bisa menjadi dosa. Nah, tapi contoh yang paling gampang, kalau kita mengendarai mobil, apalagi di Amerika itu, kalau mengendarai mobil itu ada tanda apa? Tanda, ya, kecepatan mobil itu harus 50 km per jam, ya kan? 50 km per jam. Lalu kamu sudah lihat tanda itu, lalu kamu mengendarai mobil melebihi 50 km per jam, kamu mengendarai sampai 100 km per jam. Itu artinya apa? Artinya engkau mengendarai mobil melebihi batas, betul? Melebihi batas. Lalu akibatnya apa? Kalau di Amerika, engkau ditangkap karena engkau mengendarai mobil yang harusnya 70 mil per jam, kamu melewati batas sampai 90 mil per jam, langsung kamu ditangkap, langsung kamu dipenjarakan. Kenapa? Karena engkau melampaui batas, dan akibatnya bahaya, bukan? Betul tidak? Akibatnya bahaya. Kalau makan, tidak boleh makan apa saja, betul tidak? Ya? Kita semua suka makan. Makan boleh kita makan, tetapi kalau makan sampai melampaui batas, sampai rakus, itu disebut apa? Melampaui batas, dan itu artinya disebut apa? Disebut dosa, betul tidak? Maka Allah menghukum orang Israel pada waktu Allah memberikan mereka burung makan, mereka itu begitu rakus. Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tidur, tidak boleh tidur. Tetapi kalau kita tidur sampai terus dari pagi sampai malam terus
tidur. Ada orang tidur terus nggak? Ada nggak? Kita mau tanya. Terus tidur, nggak bangun-bangun. Kalau bangun pun baru sebentar makan lagi tidur. Ya, lalu tidak kerja, jadi malas. Itu jadi dosa atau tidak? Jadi dosa atau tidak? Tidur berlebihan sampai malas bekerja itu melanggar apa? Kata dosa yang ketiga, betul tidak? Ya, engkau melampaui batas. Maka saya mengatakan kepada anak-anak muda waktu berpacaran, ya, berpacaran harus jangan sampai melampaui apa? Waktu pacaran melampaui batas, jatuh dalam dosa, akhirnya akibatnya itu sangat menyedihkan. Ketika kita lakukan sesuatu melebihi perkataan dan firman Tuhan, maka itu akan menjadi dosa. Yang ketiga, lalu kita akan lihat yang keempat. Yang keempat itu disebut ya aditya, ketidakbenaran. Nah, kata Yunani aditya, ketidakbenaran atau kejahatan atau kelaliman. Ya, perbuatan kejahatan kelaliman itu disebut dosa. Nah, dosa adalah penyimpangan dari kebenaran dan pembengkokan dari kebenaran. Ayo, ikuti saya baca ayat Alkitab ini. 1, 2, 3. Semua ketidakbenaran atau kejahatan adalah dosa. Ulangi lagi. Semua ketidakbenaran atau kejahatan adalah dosa. Nah, kata aditya itu adalah kata yang menunjukkan kalau kita lakukan sesuatu yang tidak benar, righteousness di hadapan Tuhan, itu adalah dosa. Dan Alkitab suka pakai kata kelaliman, ya, kejahatan berkaitan dengan dosa seks, maka itu disebut ya amoralitas seksual seperti pelacuran, ya, lalu perzinahan, homoseksual, dan juga hubungan seks dengan saudara, dan juga itu apa perselingkuhan, dan juga percabulan. Itu semua adalah dosa-dosa yang disebut kelaliman, disebut ketidakbenaran. Nah, kita melihat gambar ini, ya. Gambar ini menjelaskan dosa tentang kelaliman. Ya. Dosa yang disebut kelaliman atau dosa yang disebut ketidakbenaran itu adalah ya dosa poligami, dosa homoseksual, dosa itu lesbian, dosa hubungan seks sama binatang. Itu adalah dosa. Hal-hal ini dicatat di dalam kitab imamat yang cukup kuno pada zaman Musa, tetapi sudah dicatat di dalam Alkitab dengan jelas. Dan juga dosa Sodom Gomora, homoseksual itu luar biasa populer. Di mana? Di San Francisco, tempat saya tinggal, ya, dan juga di New York City. Dan kota San Francisco adalah kota yang memiliki jumlah popularitas homoseksual yang paling banyak di seluruh Amerika. Dan kalau pemilihan itu bupati, ya, pemilihan bupati itu harus betul-betul ya mendukung homoseksual, perbuatan homoseksual, gaya hidup homoseksual. Kalau tidak, dia tidak terpilih. Kalau pendeta mau jadi bupati di San Francisco, itu nggak akan terpilih. Ya. Kenapa? Karena kota ini sudah bejatnya luar biasa dan hidupnya tidak benar. Karena mereka itu ratusan ribu orang-orang homoseksual ada di kota San Francisco. Lalu itu dosa, ya, itu permainan dosa dengan anak kecil. Itu adalah dosa yang keempat. Ya, disebut kelaliman. Dan juga yang terakhir itu adalah nekrofilia. Itu adalah ada orang hubungan seks dengan mayat. Itu adalah dosa. Maka gambar ini memberikan kita contoh, ya, contoh tentang perbuatan
seks yang amoral, dan itu di dalam Alkitab dipakai istilah yang keempat, ya, ketidakbenaran. Maka kalau kita melakukan dosa perbuatan seperti ini, terutama dosa-dosa yang berhubungan dengan seks, itu disebut, ya, dosa ketidakbenaran, dan dosa inilah yang akan menerima hukuman setimpal dengan apa yang kita tidak lakukan. Itu kata yang keempat. Lalu kata yang kelima, kata dosa yang terakhir, yang kelima. Yang kelima adalah kata disebut anomos. Anomos itu adalah dosa yang disebut tanpa hukum, melawan hukum, pelanggaran hukum, atau dengan sengaja melanggar aturan yang tertulis oleh Tuhan. Itu disebut anomos. No, itu artinya tidak punya hukum. Ada nggak orang-orang lakukan hal ini? Banyak orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pemerintah, juga melanggar hukum Tuhan. Lalu Alkitab mengatakan di sini, setiap orang yang berbuat dosa melanggar hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Pelanggaran hukum Tuhan. Nah, Yesus mengatakan pada akhir zaman kita akan melihat banyak lawlessness, banyak pelanggaran hukum terjadi di mana-mana. Ingat cerita waktu tahun 1998 yang terjadi kerusuhan di seluruh Indonesia, terutama Jakarta. Masih ingat? Bapak-bapak, ibu-ibu masih ingat? Ya, anak-anak remaja belum lahir waktu itu mungkin. Ya, jadi kita ingat waktu kerusuhan, masih ingat? Ya, bakar mobil, masih ingat? Ya, bakar rumah, lalu bakar toko, lalu mereka menjara barang-barang, dan mereka lagi apa? Memperkosa banyak wanita. Kasihan sekali, kan? Ya, dan mereka itu juga merusak itu apa? Harta benda orang-orang lain. Waktu kerusuhan itu sangat mengerikan, betul tidak? Saya ada di Amerika. Saya melihat berita ini, hati saya sedihnya luar biasa. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang kurang ajar, yang melakukan perbuatan jahat, yang sungguh-sungguh melanggar hukum pemerintah, melanggar hukum Tuhan, dan mereka melakukan segala hal yang demikian yang tidak punya hati nurani, yang murni. Dan saya sedih sekali. Saya berdoa untuk Indonesia pada waktu itu. Tapi itu adalah contoh yang paling jelas tentang arti dosa yang disebut, ya, anomos, yaitu perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Jadi kita tahu bahwa ada 5 kata dosa, ya, 5 kata dosa yang menjelaskan arti daripada dosa yang sebenarnya. Nah, ketika kita mengerti, ya, arti daripada dosa, kita akan bersama-sama melihat bahwa dosa itu memiliki kuasa yang besar. Maka Roma pasal 6 mengatakan, janganlah engkau, ya, dikuasai oleh dosa. Janganlah tubuhmu dikuasai oleh dosa. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada kebenaran. Lakukanlah kebenaran dengan anggota tubuhmu. Wah, ayat itu sedang menggambarkan apa? Menggambarkan kuasa. Dosa memiliki kuasa. Dosa memiliki kuasa. Ikuti saya. 1, 2, 3. Dosa memiliki kuasa. Ulangi lagi. Dosa memiliki kuasa. Maka kita mempersonifikasikan dosa seperti satu oknum yang betul-betul, ya, melakukan menjalankan kuasa untuk menaklukkan seseorang. Dan kita akan melihat, ya, 5 kuasa daripada dosa. Kuasa dosa yang pertama. Dosa memiliki kuasa yang pertama adalah kuasa menyenangkan. Dosa mula-mula
memberikan engkau kesenangan, memberikan engkau rasa nikmat, memberikan engkau kemanisan, memberikan engkau keuntungan, dan memberikan engkau juga sukacita sementara. Tetapi setelah engkau nikmati dosa yang sementara, nikmat itu apa yang terjadi? Penderitaan akan datang. Oleh sebab itulah kita ada satu ayat yang bagus sekali, ya, satu ayat yang sangat indah. Ayo ikuti saya baca sama-sama. Karena iman Musa, maka setelah dewasa menolak disebut putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesengsaraan dari dosa. Jadi kesenangan dari dosa. Kesenangan dari dosa. Minta maaf ya. Kesenangan daripada dosa. Jadi Musa itu dibesarkan di mana? Di istana. Tetapi puji Tuhan, Musa itu punya mama yang beriman kepada Tuhan. Maka mamanya merawat Musa di istana. Maka Musa dari kecil sudah mengenal Allah Yehova dan mengenal Allah Yehova. Dia punya iman ya kepada Allah Yehova. Lalu mamanya melihat itu hidup istana itu sangat bejat sekali, berfoya-foya, nikmati perbuatan-perbuatan dosa. Mereka merasa dosa itu betul-betul menyenangkan, manis. Maka dari kecil Musa sudah dibesarkan di istana, dan Musa itu diingatkan oleh mamanya, jangan ikut mereka berbuat dosa. Lalu Musa dari kecil sudah tahu, sampai dia dewasa, dia tidak mau ya bersama-sama dengan orang yang di istana itu menikmati dosa, kesenangan dosa. Nah, kalimat ini memberitahu kepada kita memang dosa itu memberikan kita kesenangan, kesenangan, memberikan kita kenikmatan. Waktu saya masih kecil itu saya dikasih oleh mama coklat. Saudara suka makan coklat? Suka? Suka tidak? Suka. Orang tua juga suka makan coklat, ya? Oke, ya coklat. Apalagi coklat yang dibawa dari Amerika lagi, enak ya? Ya, tante-tante enak nggak? Enak. Enak dong, ya. Nah, dulu saya dikasih mama makan coklat. Saya tahu coklat itu waktu dikasih makan tidak lama mencelek. Rupanya, ya, coklat yang saya makan itu memang dipakai sebagai obat supaya saya bisa buang, ya, air besar. Tapi contoh ini gampang sekali kita mengerti. Dosa itu memberikan kita apa? Kenikmatan sementara. Lalu kemudian apa? Kemudian penderitaan. Maka ya, banyak orang yang berjudi dikasih keuntungan. Setan itu pintar. Waktu kamu main jackpot, pertama-tama, boom, kamu tarik jackpot itu, klik. Lalu wah, untung, menang, senang sekali. Kasih kau senang. Sementara kamu ketagihan, main lagi, akhirnya kecanduan. Dan akhirnya kau apa? Bangkrut. Bangkrut. Dosa itu nikmat, pelacuran nikmat. Orang yang pergi melacur menikmati kenikmatan seks, tetapi setelah itu apa yang terjadi? Mengalami penyakit sifilis, penyakit AIDS. Tidak ada seorang anak muda, sangat muda sekali, pintar sekali orang ini, umur 21 tahun. Dia pintar sampai dia lulus sekolah. Waktu dia lulus sekolah, dia belajar tentang art, ya, sekolah art yang terkenal sekali di San Francisco, terkenal sekali. Dan aktif juga anak muda, ya, aktif melayani Tuhan. Lalu waktu dia lulus, dosennya itu kasih dia kesempatan jadi asisten dosen. Berarti pintar. Ya. Jarang orang yang baru lulus menjadi asisten dosen, betul tidak? Jarang, pintar sekali. Ya. Dan memang dia pintar. Tapi tidak lama kemudian badannya pintar, tapi badannya lama-lama makin
Kemudian akhirnya tiba-tiba dengar dia meninggal. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di apartemen, tidak tahu. Waktu ketahuan dia sudah meninggal. Waktu meninggal baru kita ketahuan apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Rupanya anak muda ini main-main dalam perbuatan seks, lalu kena penyakit AIDS dan mati. Sedih tidak? Sedih. Ini anak-anak Kristen, ya? Bukan anak yang bukan Kristen. Anak yang aktif melayani Tuhan. Bukan anak yang tidak melayani Tuhan. Tetapi kita mendengar hal itu satu hal yang sangat penting. Kenapa? Nikmat sementara, tetapi menderita seumur hidup. Maka oleh sebab itu, ya, jangan main-main dengan itu. Anak muda, dengan kita pakai narkoba, isap ganja, lalu memang waktu kamu isap ganja senang sekali, kamu mengalami high. Saudara tahu sekarang kamu di Amerika, di California, ya, saudara boleh bebas beli ganja, narkoba, marijuana, bebas. Maka anak muda banyak jatuh dalam dosa ini. Lalu mereka bisa beli pakai license. Ada license dari dokter kasih. Karena dokter juga brengsek. Kasih mereka license, lalu mereka pakai beli aja, makin beli, makin banyak. Lalu akhirnya ada satu anak muda di gereja kita yang di San Jose, dan orang tuanya jarang ke gereja. Dia jatuh dalam dosa obat-obatan sampai sekolahnya berantakan. Satu minggu dia pakai uang $500 lebih satu minggu hanya beli obat-obatan itu, ganja. Lalu akhirnya papa mamanya tahu, sekolahnya berantakan, dicabut dari sekolah, bawa pulang ke rumah. Lalu pakai kaunselor untuk menolong dia, tapi banyak pakai kaunselor psikologis dan lain-lainnya, dan masih tidak berhasil untuk menolong dia karena sudah kecanduan. Dosa memberikan kenikmatan, dan akhirnya menunjukkan jangan main-main dengan dosa. Ketika kita main-main dengan dosa, kita itu seperti orang yang main api, akhirnya dibakar oleh api. Lalu yang berikutnya adalah, ya, kuasa menipu. Ya, kuasa menipu. Nah, kita pakai istilah dosa itu dalam kata ganti perempuan, feminine, ya, she, kata she. Kenapa pakai she, ya? Bukan pakai he. Ya, artinya apa? Artinya dosa itu cantik. Ya, pakai kata she itu cantik. Kayak wanita yang cantik. Wanita yang cantik, ya, dan menggoda, ya, laki-laki. Itu pakai kata she. Lalu setan pakai alat. Apakah alat yang setan pakai untuk, ya, menipu kita? Dosa itu menipu. Lihat kalimat ini. Perhatikan kita pakai kalimat ini. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan apa? Untuk apa? Menipu aku. Dan oleh perintah itu ia menghukum aku. Dosa menipu. Ya. Setan itu pakai buah, ya, yang membedakan baik dan jahat yang dilalui oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Lalu dia pakai itu. Lalu dia menipu Adam dan Hawa. Dia mengatakan, Adam, Hawa, kamu makan, Tuhan melarang kau makan. Kalau kau makan, kita akan seperti Tuhan, ya, dan kau bisa yang menjadi seperti Tuhan, begitu pintar. Lalu bisa engkau akan sama seperti Tuhan. Lalu Adam dan Hawa, mereka pikir-pikir juga, Tuhan tidak izinkan saya makan karena hal ini, ya. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah penipuan daripada setan. Setelah Adam dan Hawa tertipu dengan buah itu, dia makan, matanya terbuka. Apa yang dia lihat? Dia lihat dirinya terancam. Nah, saya ingin saudara ingat bahwa setan pakai berbagai macam cara untuk menipu kita. Pakai harta, pakai kekayaan, ya, bisa pakai laki-laki, bisa pakai wanita, bisa pakai apa lagi, kuasa,
untuk sedang menipu kita dan menghancurkan kita. Orang yang ingin kaya dengan cepat, lalu dia berusaha untuk mencari kekayaan dengan perjudian, akhirnya dia hancur hidup dia. Demikian juga kita melihat di dalam cara setan menipu kita dengan cara apa? Ajaran sesat. Ya, kita lihat banyak ajaran sesat terjadi di mana-mana. Itu adalah cara taktik setan bagaimana menipu kita. Ajaran sesat seperti ajaran Mormon, ajaran saksi Yehova, ajaran yang lain, setan berubah semua ajaran di dalam kitab-kitab yang mereka tulis itu sedang mengarahkan kita lalu membawa kita ke jalan-jalan yang sesat. Itulah ya kuasa dosa yang kedua. Yang ketiga, kuasa dosa yang ketiga, kuasa memisahkan dan juga merusak hubungan kita satu dengan yang lain. Mari kita baca bersama-sama. Semua baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi Ia merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Ia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga kamu tidak mendengar, dan ialah segala dosamu. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Nah, Yesaya mengatakan apa yang membuat hubungan kita terpisah dengan Tuhan, yaitu dosa. Ya, ketika kita berbuat dosa, maka hubungan kita terpisah dengan Tuhan. Maka kita tidak bisa langsung berdoa dengan Tuhan, dan karena dosa dalam hati kita, maka doa kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Maka manusia sejak jatuh dalam dosa tidak mengalami kematian rohani dan hubungan putus dengan Tuhan, dan dia tidak bisa hidup benar-benar. Lalu yang kedua, dosa menghancurkan hubungan kita dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita, memisahkan kita ya di dalam hubungan kita dengan anggota keluarga kita. Nah, saudara ingat, kapan terjadi perselingkuhan di rumah dalam hubungan suami istri, lalu pada waktu itulah terjadi apa? Pemisahan. Bisa terjadi perceraian, betul kan? Terjadi juga konflik, bukan? Ya, bisa lihat hari ini, bisa lihat ketika kita berbuat dosa, dan dosa itu akan membuat hubungan kita terpisah satu dengan yang lain, dan juga menghambat hubungan kita dengan kekasih kita, dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan orang lain. Ketika engkau belajar menipu, engkau belajar atau mencuri, engkau belajar berzina, engkau melakukan segala sesuatu, dan itu semua akan mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain itu mengalami satu pemisahan. Maka dosa memisahkan kita juga hubungan kita dengan orang lain. Lalu yang kelima, ya, yang keempat, ingat, dosa memiliki kuasa apa? Kuasa untuk membelenggu kita. Maka setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu benar-benarlah merdeka. Betul tidak? Betul. Ya, kalau kita melihat orang yang berjudi, setelah dia berjudi 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu dia kecanduan, lalu dia mau lepaskan diri daripada judi, dia tidak bisa lepas. Betul tidak? Orang yang pakai obat-obatan, waktu kecanduan, tidak lagi dia bisa lepas diri daripada obat-obatan itu. Kenapa? Karena obat-obatan ada mengikat, membelenggu seseorang sehingga dia tidak bisa lepas daripada belenggu daripada dosa itu. Banyak hal yang sedang memperhambakan kita. Ya, nonton TV tidak salah, betul tidak? Ya, tetapi kalau kamu nonton TV lalu akhirnya kamu terus nonton TV, nonton video, dan akhirnya engkau tidak bisa lepas daripada hal itu, berarti engkau sudah diikat. Ketika engkau diikat, engkau kecanduan, dan engkau sudah
diikat, diperhambakan oleh dosa. Lalu hidup kita sehari-hari, ya, banyak hal yang sedang mungkin mengikat saudara, yang tidak membebaskan saudara, dan itu akan, ya, membelenggu saudara, dan itu akan juga, ya, merusak saudara. Nah, ini adalah kuasa yang keempat daripada dosa. Dosa membelenggu, ya, dan juga mengikat kita sehingga kita tidak bebas. Maka banyak orang yang berbuat dosa terus menderita, tidak bisa lepas daripada dosa itu. Kenapa? Karena dia merasa tidak ada kekuatan dan sudah dikuasai oleh dosa. Yang kelima adalah dosa memiliki kuasa membunuh. Nah, ini adalah puncak daripada kuasa dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita diperhambakan, kita ditipu, kita disesatkan, tapi sampai titik akhir kita dibunuh oleh dosa. Maka di sini dikatakan sin will fascinate you, menarik engkau, then it will kill you. Dosa itu menarik hatimu, kemudian membunuh engkau. Sin is your murderer. Maka dosa adalah pembunuh kamu. Kalau engkau tidak membunuh dia sebelumnya, kill it before, bunuh dia terlebih dahulu, it will kill you. Kalau engkau tidak bunuh dosa itu terlebih dahulu. So, be killing sin, ya, or sin will be killing you. Bunuh dosa dulu sebelum dosa membunuh engkau. Ya. Lalu saya kasih satu cerita, ya, waktu 30-an tahun yang lalu ada seorang anak muda, dia pergi ke Amerika putus sekolah, dan juga kerja di nightclub. Dia suka jadi DJ, ya, pemain musik, mengatur musik, tapi dia jatuh dalam obat-obatan. Akhirnya obat-obatan yang dia pakai itu overdose, ya, kebanyakan, lalu pembuluh darah pecah dan dia mati. Orang tuanya sangat sedih sekali. Dari Jakarta pergi melihat anaknya yang sudah mati, lalu masih pakai itu pipa, alat untuk life support, masih pakai alat supaya dia bernafas sampai di Jakarta. Baru dokter itu cabut, ya, itu selangnya itu dicabut. Pada waktu itu saya kasih sama dokter, ya, sebetulnya selang itu, ya, alat untuk membuat dia bernafas, ventilator itu, ya, jangan dicabut. Karena saya merasakan kenapa mau dicabut, dia masih bisa nafas. Dokter bilang sebetulnya dia sudah nggak bisa nafas, dia sudah mati, otaknya sudah pembuluh darah, otak sudah pecah. Lalu tunggu papa mamanya datang. Kalau papa mamanya datang baru dicabut, supaya papa mamanya dia mati dengan tenang, pergi, ya, dengan damai. Padahal dia sudah mati. Lalu mama papanya sedihnya luar biasa, bawa utus anak sekolah karena dia tidak hati-hati, lalu jatuh dalam obat-obatan begitu mudah, ya, belum sampai umur 20 tahun dia sudah kena overdose karena obat-obatan, akhirnya dia mati begitu mudah. Dosa titik akhir apa? Membunuh. Nah, sekarang saya ingin apakan 4 cara pembebasan dosa. 4 cara pembebasan dosa. Lalu kita akan melihat, ya, pembebasan dosa dengan singkat. Nanti kita akan tutup dengan satu video, satu cerita yang sungguh. Jika kita akan tutup, ya, dengan doa untuk melihat Tuhan. Nah, bertobat, ya, sebab mereka bercerita bagaimana kamu berbalik dari berhala dan berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Tuhan. Lalu Petrus mengatakan, oleh sebab itu saudara-saudara, bertobatlah dari dosa-dosamu, kembali kepada Tuhan. Lalu bertobat artinya apa? Bertobat artinya berbalik dari dosa, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat apa itu bertobat. Yang pertama, apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, kita harus meninggalkan
dosa kita, lalu kita berbalik kepada Tuhan. Jadi berbalik itu artinya 180 derajat kita berbalik. Mula-mula kita menghadapi dosa, sekarang kita berbalik dari dosa, lalu kita kembali berbalik kepada Tuhan. Berbalik dari perbuatan dosa kita. Dulu saya suka menipu, dulu saya suka tamak, dulu saya suka benci, lalu saya tinggalkan semuanya itu. Lalu saya berbalik kepada Tuhan. Lalu saya minta pengampunan daripada Tuhan. Itu langkah pertama. Langkah kedua, yaitu langkah kedua adalah kita harus beriman kepada Yesus Kristus yang mati dengan darahnya yang berkuasa. Darah Yesus punya kuasa untuk menyucikan kita, menebus kita, dan melepaskan kita dari dosa, mengampuni kita daripada dosa. Maka di sini dikatakan bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah Yesus Kristus. Ya, dan di dalam ayat yang berikutnya mengatakan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Berarti kita datang kepada Tuhan, tidak mengatakan Tuhan Yesus, ampuni dosa. Aku sudah berbuat begitu banyak dosa. Ampuni dosaku, sucikan aku dengan darah-Mu, karena kuasa dosa melebihi kuasa dari kuasa Yesus, melebihi kuasa dosa. Ikuti saya. Kuasa Yesus melebihi kuasa dosa. Ulangi lagi. Kuasa darah Yesus melebihi kuasa dosa. Setelah kita minta pengampunan dan penyucian dari darah Yesus Kristus, kita mencegah dosa, perbuatan dosa, yaitu bertekun, membaca firman Tuhan. Bertekun membaca firman Tuhan. Karena apa? Karena waktu kamu membaca firman Tuhan, kita mengatakan bagaimana engkau jaga hidupmu dengan suci. Saya mau menghimbau semua orang Kristen yang sudah lama percaya, engkau ingat bagaimana jaga hidupmu supaya suci. Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa kepada Tuhan. Maka waktu kamu baca Alkitab, lalu kamu hafal Alkitab, simpan firman Tuhan dalam hatimu, maka firman itu akan mempengaruhi hidupmu, jauhkan engkau dari perbuatan dosa. Saya dari remaja sudah baca Alkitab. Saya baca Alkitab sampai sekarang sudah puluhan kali. Tapi saya tahu satu hal, saudara. Firman Tuhan yang saya baca, yang saya hafal, yang saya simpan dalam hati, itu selalu mengingatkan saya, menegur saya. Kalau saya mau berbuat dosa, atau mungkin saya jatuh dalam dosa, menegur saya. Firman Tuhan itu mengingatkan saya, lalu memberikan saya juga itu arah dan juga direksi. Jangan lakukan hal ini, tapi harus lakukan hal ini. Maka ini firman Tuhan yang mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Dan firman Tuhan adalah firman yang berkuasa dalam hidupmu dan akan mempengaruhi hidupmu, makin hidup makin baik. Maka engkau mau hidup suci, baca firman Tuhan. Mau hidup dibenarkan oleh Tuhan, mau diarahkan oleh Tuhan, baca firman Tuhan. Selain bertobat, mengaku dosa, meninggalkan dosa, kembali kepada Yesus Kristus, lalu selalu baca Alkitab mulai malam hari ini. Besok baca firman Tuhan setiap hari, engkau akan berubah, hidupmu berubah. Hidupmu akan tambah baik, bukan tambah jelek. Hidupmu itu akan tambah benar, dan tambah dewasa, tambah kuat menghadapi dosa. Maka firman Tuhan menolong kita mencegah perbuatan dosa. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah berdoa senantiasa. Doa adalah kuasa. Lalu di sini tahu waktu dia jatuh dalam dosa, perzinahan, dia mengaku dosa. Dia tahu mengaku dosa. Dia minta Tuhan, Tuhan kasihanilah aku. Ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Akhirkanlah aku dari dosaku. Dia minta Tuhan ampuni, sucikan dengan darah Tuhan Yesus. Lalu kemudian ingat kalimat baik. Ayat ini paling baik sekali. Ya, selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan,
Jauhkan aku dari dosa yang disengaja. Jangan biarkan aku dikuasai oleh dosa. Maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran berat. Ayo kita ucapkan kalimat ini jadi doa kita hari ini. Semua ikutin saya baca. Jauhkanlah aku dari dosa yang disengaja. Jangan biarkan aku dikuasai olehnya. Maka aku akan menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran berat. Ketika kita minta Tuhan jauhkan diri kita, saya diajari seorang pendeta waktu saya masih remaja. Pendeta itu mengatakan, Stephen, tiap kali kalau kamu mau berbuat dosa, pikirkan hal yang tidak baik, langsung doa sama Tuhan. Tuhan, sucikan aku, jauhkan aku dari kejahatan. Sampai sekarang saya ingat terus pendeta itu mengajar saya. Dia sudah mati, pendeta itu sudah meninggal. Dia adalah pendeta yang saya paling hormati. Lalu dia selalu ajarkan, setiap saat engkau selalu doa, tidak harus tutup mata. Waktu engkau menghadapi kesulitan, doa dalam hati. Waktu engkau menghadapi godaan setan, doa dalam hati. Waktu engkau menghadapi tantangan, doa dalam hati. Tuhan tolong saya. Waktu kamu diwawancara, pekerjaan, betul tidak? Waktu kamu tegang, lalu doa dalam hati. Jadi itu adalah cara yang sangat powerful, sangat berkuasa untuk mencegahkan kita daripada dosa. Ingat, firman, doa melalui kuasa Tuhan dan juga pengampunan dosa dari Yesus Kristus dan juga pertobatan sungguh-sungguh kalau sudah bersalah, cepat-cepat bertobat kembali kepada Tuhan. Tidak punya harapan. Tapi kalau sudah berbuat dosa, mati terus-menerus berdosa dan tidak bertobat dan terus tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, engkau tidak ada harapan. Saya mau tutup dengan satu video yang sungguh-sungguh cerita yang sungguh, dan video ini adalah satu video yang menunjukkan bagaimana satu keluarga yang mengalami satu pembaharuan yang baru di dalam. Saya yakin saudara bisa melihat bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam satu keluarga yang sudah hancur lalu dipulihkan kembali, dan anak, ayah, ibu memiliki harapan yang baru. Mari kita lihat. 20 menit, sangat benar. Dan sangat, setelah melihat video ini, saudara akan merasa terharu, dan juga melihat pekerjaan Tuhan luar biasa. Silakan. Setelah video ini kita akan tutup dengan doa. Ini adalah cerita yang sungguh terjadi di dalam satu keluarga yang belum percaya kepada Tuhan, akhirnya percaya kepada Tuhan dan mengalami pemulihan relasi yang baru. Lampu yang di sini boleh, lampu yang di depan coba dipadamkan, boleh tidak, Pak? Terima kasih. Teruskan.
next. Kita mulai lagi dari awal. Oke? Kamu ceritain gimana perasaan kamu. Karena kita belum mengenali ketemu, tapi tidak ada hasil apa-apa gitu. Kamu harus tahu sekarang apa yang kamu rasain. Gimana perasaan kamu? Apa yang aku cerita? Masalah aku bisa dihapus. Hidup aku udah hancur. Sehancur-hancurnya. Dan semua itu udah kejadian. Tanpa bisa diulang. Nama aku Stella, usia aku 32 tahun, dan aku bukan seorang Kristen pada awalnya. Kalau banyak yang bilang dalam hidup ini nggak ada yang adil, untuk sekian waktu lamanya, aku sangat setuju dengan pernyataan itu. Hidup memang tidak adil. Awalnya keluarga kami sangat harmonis. Bapakku bekerja sebagai kepala proyek di sebuah pertambangan asing. Ibu aku seorang rumah tangga yang baik, tapi sesuatu terjadi. Tiba-tiba Bapak harus di-PHK karena ada masalah di perusahaannya. Waktu itu aku berumur sekitar 15 tahun. Dari situ Bapak sangat bersyukur semua fasilitas perusahaan yang sudah kami nikmati hilang dalam sekejap. Aku dan Mama sebelumnya tidak terlalu keberatan dengan hal itu. Tapi sepertinya Bapak tidak tega melihat kondisi kami dan dia Bapak mulai stres. Dari situ Bapak mulai berubah. Jarang komunikasi, sering marah, dan tidak jarang Bapak mulai suka memukuli Mama. Hubungan mereka lama-lama jadi semakin bingung. Keadaan ini terus berlangsung sampai mungkinnya tahun 98. Di Jakarta kita tahu terjadi kerusuhan yang hebat. Di situ mengalami satu-satunya itu dibakar massa. Tapi manusia selamat. Namun sejak peristiwa itu kami harus berpindah dari keluargaan ke keluargaan yang lain, dan Papa semakin menjadi-jadi. Mulai jalan pulang, mulai terlibat judi, mabuk-mabukan, hutang-hutang semakin banyak, dan hingga suatu malam Bapak pulang dalam keadaan mabuk berat.
aku benci adalah mama. Seandainya membuat sesuatu waktu itu, mungkin keadaan jadi lain. Tapi hati aku begitu hancur. Keluar. Orang yang bersusah payah melahirkan aku tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Sejak saat itu, dalam hati aku gak ada lagi yang namanya papa, gak ada lagi yang namanya mama. Buat aku mereka adalah setan-setan dalam manusia. Aku lagi dari rumah, hidup aku mulai kacau. Pokoknya aku gak peduli lagi sama siapa-siapa. Aku mulai terjun di kehidupan malam, narkoba, free sex. Semuanya aku lakukan tanpa ada masalah apapun. Jiwa aku sudah mati sejak malam itu. Aku tak berpikiran sama sekali untuk membunuh diri. Jadi otak aku cuma sakit. Aku merusak diri aku sehebat yang aku mampu. Aku merusak diri aku sampai aku jadi setan-setan seperti papa dan mama aku. Cuma itu aja. Dan ya, aku lakukan semuanya itu. Aku rusak hidup aku selama kurang lebih 5 tahun sejak aku meninggalkan rumah. Di tengah-tengah aku menjalani kehidupan baru, aku sempat dikabari bahwa papa masuk penjara karena membunuh. Dan saat aku mendengar itu, aku begitu puas. Dan aku sempat berkata dalam hatiku, kenapa gak sekali dia aja membunuh? Ya, singkat cerita aku tidak peduli dengan berita itu. Aku tetap menjalani kehidupan malamku hingga sampai suatu ketika setelah 5 tahun aku menjalani dunia malam. Entah kenapa ada rasa kejatuhan di dalam hati aku. Pernah sih sekali waktu ada teman yang ngajak aku ke gereja. Tapi gimana ya, buat aku gereja sama sekali tidak menarik. Karena aku lihat di dalam gereja hanya perlu dengan orang-orang yang munafik. Bisa ngomong, tapi nggak bisa lakuin. Ya sampai singkat cerita aku boleh ketemu dengan sekelompok anak-anak muda yang entah kenapa dengan mereka ini aku merasa berbeda. Aku merasa ketulusan yang mereka berikan itu sungguh-sungguh murni. Seperti membuat aku terbangun dari tidur panjang selama 5 tahun itu. Kayaknya mereka tuh gak punya pekerjaan lain selain ngurusin aku. Dan bukan hanya itu, satu persatu dari mereka begitu asli di depan aku. Ya maksudku mereka juga punya kelemahan. Tapi justru dalam kelompok itu mereka saling menguatkan, saling membangun, saling mendorong, tidak menghakimi. Pokoknya perlahan aku mulai merasa nyaman dengan mereka dan entah bagaimana aku bisa rasanya mempunyai perasaan lagi.
Dan yang hebatnya, dulu mana mau aku peduli ke siapapun, tapi tiba-tiba saja aku mulai bisa peduli dengan orang-orang di kelompok itu. Waktu terus berjalan sampai akhirnya aku mulai mengalami pemulihan satu demi satu. Aku merasa jiwa aku yang rusak mulai pelan-pelan disembuhkan kembali. Cukup lama sih memang, tapi keutuhan dan rasa saling memperhatikan dalam waktu itu yang seperti membuat aku mulai bertumbuh di dalam kekristenan yang sesungguhnya. Hidup aku mulai diubah saat itu. Aku mulai bisa menghargai diri aku kembali.
yang bisa memberikan kamu dari sahabat. Jadi kita masuk dalam doa. Saudara, mari kita datang buka hati kita di hadapan Tuhan. Seperti cerita ini menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus mempersatukan mereka ketika mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Ketika anaknya kembali kepada Tuhan, lalu papa diampuni kembali kepada Tuhan, mama diampuni kembali kepada Tuhan, kemudian anak ini menjadi counselor Kristen yang menolong banyak orang sampai hari ini. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Adakah dosa yang kita lakukan selama ini yang menyakiti istri, anak, juga dosa yang kau lakukan untuk memisahkan engkau dengan Tuhan, sehingga engkau belum betul-betul mengalami pertobatan, pembaharuan di dalam Tuhan? Adakah engkau selama ini engkau sudah mendengar banyak firman Tuhan, engkau belum sungguh-sungguh meninggalkan dosamu di hadapan Tuhan? Engkau sungguh-sungguh masih berbuat dosa, tapi Tuhan cintai engkau dan Tuhan mengampuni engkau, supaya engkau tidak lagi diikat oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, dan hidupmu tidak ada masa depan yang baik. Dan adakah hatimu masih ada dosa yang di dalam hatimu yang kau simpan benci, dan engkau juga memiliki kedendaman yang mengganggu engkau, hubungan engkau dengan sesamamu, dengan kekasihmu, dengan Tuhan? Maukah engkau datang mengaku dosamu, berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku. Aku mau menerima engkau kembali ke dalam hatiku. Kalau engkau belum percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, hari ini kesempatan engkau kembali kepada Yesus, dan darah Yesus akan menyuci dan menebus, mengampuni, membangun dan bahagia hidupmu seperti keluarga ini kemudian menjadi keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan karena mereka kembali kepada Tuhan. Ada pembaharuan hidup, ada pengampunan dosa, ada damai yang sejahtera yang kau nikmati setelah pemulihan relasi engkau dengan Tuhan terlebih dahulu dan dengan sesamamu pada langkah yang berikutnya. Saudara, saya berikan kesempatan. Saudara, saya akan berdoa untuk saudara. Tapi hari ini saya berikan kesempatan, acungkan tanganmu kepada Tuhan. Yesus, aku mau menerima engkau masuk dalam hatiku dan juga menjadi juru selamatku, Tuhanku, mengampuni dosaku. Aku mau bertobat kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi, acungkan tanganmu. Puji Tuhan. Ada lagi, acungkan tanganmu. Waktu kita tidak banyak. Ini kesempatan yang paling baik. Lihat keluarga yang di video ini pulih kembali, jadi orang yang baru. Maukah engkau menjadi seorang yang diampuni oleh Tuhan, hidup dengan baru kembali? Acungkan tanganmu. Masih ada? Silakan. Saya akan mendoakan. Puji Tuhan. Yang angkat tangan jangan turunkan, tetap angkat tangan. Saya akan mendoakan saudara. Masih ada lagi? Acungkan tanganmu. Puji Tuhan. Masih ada lagi? Ada lagi? Masih puji Tuhan. Masih ada lagi. Jangan malu. Ini kesempatan. Dosa akan mengganggu, menghancurkan hidupmu. Tapi malam ini engkau berkata, Tuhan Yesus, mau tinggalkan dosa, mau kembali kepada Tuhan, mau hidup baru dan menjadi seorang yang baru. Keluargamu akan baru, hatimu akan diperbaharui oleh Tuhan, relasimu dengan orang lain akan baru, terutama engkau dengan Tuhan jadi damai. Acungkan tanganmu lagi, acungkan tanganmu. Saya akan mendoakan saudara. Acungkan. Siapa lagi? Ya, waktu tidak banyak. Saya akan tutup sebentar lagi. Saya cuma mau kasih kesempatan terakhir. Masih ada? Yang angkat tangan berdiri saja di tempat sudah berdiri. Jangan takut saya doakan. Silakan yang angkat tangan berdiri saja ya. Berdiri di tempat. Siapa lagi? Silakan berdiri, jangan takut ya. Dan tidak perlu malu. Ini kesempatan berdiri di tempat. Saya mendoakan saudara. Silakan berdiri. Siapa lagi yang mau angkat tangan berdiri? Ya, silakan berdiri. Saya akan mendoakan saudara. Panggilan terakhir, masih ada? Puji Tuhan. Ya, masih ada lagi? Puji Tuhan. Masih ada lagi? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Masih ada lagi? Jangan tunggu waktu. Puji Tuhan. Masih ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi? Saya masih melihat kesempatan terakhir. Masih ada? Kesempatan terakhir. Masih ada? Silakan berdiri. Puji Tuhan. Ikuti saya berdoa ya.
ikuti saya berdoa. Semua ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Ampuni dosaku. Aku mau berbalik kepada Tuhan. Berbalik dari dosaku. Dan Tuhan hapuslah dosaku. Perbaharui hidupku. Supaya aku menjadi anak Tuhan. Memiliki hidup yang baru. Dan biarlah aku akan menikmati damai dari Tuhan. Membangun hidup yang baru. Berbuah bagi Tuhan. Bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam firman. Juga selalu berdoa kepada Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Kuatkan imanku Tuhan Yesus. Penuhi damai sejahtera-Mu dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku. Engkau Tuhanku. Tuntun hidupku. Tidak jatuh dalam dosa. Tidak berbuat dosa lagi. Tetapi berbuah bagi Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tunjuk ya. Saudara, pemain tim akan main satu lagu sebagai kenang-kenangan hadiah untuk saudara. Setelah itu serahkan kepada pimpinan ya. Setempat. Baik. Baik.
Tuhan.